Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang prestasi dan kontribusi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Mereka itu memegang peran yang sangat penting dalam sejarah Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan mereka disebut dengan zaman keemasan Islam, yang mana pencapaiannya itu signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Kemudian, prestasi yang dimiliki oleh para khalifah tersebut tidak hanya terlihat dari keberhasilan yang ekspansi wilayah Islam, akan tetapi mereka juga dari kebijakan yang sangat strategis sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Lalu dari banyaknya kontribusi dan prestasi Khulafaur Rasyidin, kita dapat menjadikan bukti bahwa kepemimpinan mereka setelah wafatnya Rasulullah itu bukan hanya berpengaruh dalam pengembangan wilayah saja, akan tetapi juga membawa perubahan dari segi pemikiran, baik budaya, sosial, maupun ekonomi kaum muslimin. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk memahami dan mengkaji prestasi serta kontribusi Khulafaur Rasyidin, karena nilai-nilai kepemimpinan yang mereka tunjukkan dalam menjadikan inspirasi bagi pemimpin masa kini itu sangat penting dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Dari latar belakang di atas, kita bisa mengambil rumusan masalah guna untuk mempermudah dalam menjelaskan presentasi dan kontribusi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, apa saja prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin dalam memperkuat fondasi Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, bagaimana kontribusi masing-masing khalifah dalam mengembangkan sistem hukum, administrasi, dan kebijakan sosial yang berdampak pada kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, dalam konteks apa keteladanan akhlak Khulafaur Rasyidin dapat diterapkan pada pemerintahan umat Islam modern untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, bagaimana Khulafaur Rasyidin menciptakan persatuan dalam banyaknya perbedaan dalam lingkungan kaum muslim setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka kita dapat mengambil tujuan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pencapaian penting mereka dalam memperkuat fondasi Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, menganalisis peran masing-masing khalifah dalam mengembangkan hukum, administrasi, dan kebijakan sosial yang terdapat pada umat. Yang ketiga, menilai relevansi ajaran Khulafaur Rasyidin serta cara menghadapi tantangan sosial dan politik saat ini dengan meneladani pemerintahan khalifah. Lalu yang terakhir, memahami strategi yang digunakan oleh para khalifah dalam menciptakan dan mempertahankan kesatuan umat di tengah peradaban. Jadi, manfaat penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan teladan nilai-nilai Islam yang relevan dalam membentuk karakter, kejujuran, keadilan, kedermawanan, keberanian, kesabaran, dan tanggung jawab dari para Khulafaur Rasyidin, serta diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kepemimpinan, politik, serta kebijakan sosial pada era modern ini. Strategi dan pola pikir para Khulafaur Rasyidin diharapkan dapat menjadikan contoh serta dapat menjaga dalam kepemimpinan, keadilan, pengambilan keputusan, politik, dan lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin dalam memperkuat fondasi Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemilihan mereka didasarkan pada prestasi religius dan perjuangan Islam dilakukan secara demokratis, teokratis, yaitu musyawarah yang berlandasan ajaran agama.
Berikut adalah para khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dikenal karena kesetiaannya kepada Nabi dan perannya dalam menyatukan umat Islam setelah perpecahan pasca wafatnya Nabi. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Memperkenalkan berbagai reformasi administrasi dan sosial serta memperluas wilayah Islam melalui penaklukan. Lalu yang ketiga Utsman bin Affan, yaitu membukukan teks Al-Quran dan memperluas wilayah kekhalifahan. Sedangkan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, menghadapi konflik internal seperti Perang Unta dan Perang Siffin, serta dikenal karena kepemimpinannya yang adil. Masa kepemimpinannya mereka dianggap sebagai periode keemasan dalam sejarah Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam keadilan dalam pemerintahan. Yang selanjutnya kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban umat muslim. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Dilihat dari segi sosiologi, bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang otoritas, serta menghimbau masyarakat bahwa Khulafaur Rasyidin bukanlah atasan mereka, atau mereka harus menganggap Khulafaur Rasyidin setara dengan masyarakat yang lainnya. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintah yang ideal, sejati, dan yang harus dijadikan sebagai contoh. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dari luasnya kekuasaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terus adanya usaha pembukaan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Jadi pada masa ini adalah masa yang cemerlang. Perkembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang kilang gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Yang kedua, dalam dada para sahabat Nabi Muhammad SAW atau Khulafaur Rasyidin tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam atau dakwah ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, pertentangan aliran agama di wilayah Bizaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat muslim. Yang keempat, bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa Bizantium yang memerintah mereka. Yang kelima, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. Yang terakhir, Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasaan Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai akhlak Khulafaur Rasyidin yang dapat diimplementasikan pada kepemimpinan era modern. Implementasi nilai-nilai akhlak Khulafaur Rasyidin yang meliputi keadilan, kejujuran, kesederhanaan, dan kepemimpinan berbasis kemaslahatan umat dapat secara positif mempengaruhi sikap dan perilaku umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemerintahan pada era modern pada era sekarang. Keadilan adalah salah satu hal penting dalam pemerintahan, seperti yang sudah diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin, memberikan dasar untuk menyelesaikan konflik dan distribusi sumber daya yang merata.
Yang selanjutnya ada kejujuran. Kejujuran juga sangatlah penting karena apa? Karena memiliki dampak signifikan terhadap sikap pemerintahan dan perilaku umat Islam sehari-hari. Pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kejujuran merupakan nilai sentral, menjadi landasan integritas yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Para Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Utsman bin Khattab, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan kejujuran dalam berbasis konteks. Abu Bakar yang dijuluki sebagai As-Siddiq atau orang yang terkenal jujur, terkenal karena ketulusannya dalam mendukung Rasulullah dalam kejujurannya dalam segala aspek kehidupan. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan jujur bahkan dalam memerintah sekalipun. Yang selanjutnya keadilan. Keadilan membentuk landasan etika yang mempengaruhi secara positif sikap pemerintahan dan perilaku umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin terhadap rakyat agar masyarakat dapat menteladani pemerintahan dan perilaku umat Islam. Dalam ranah politik, Dalam ranah politik, umat Islam juga dapat memainkan peran konstruktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, setara, bermartabat, sejalan dengan ajaran Islam dan yang mendebatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Implementasi akhlak oleh Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah kesederhanaan. Kesederhanaan menciptakan paradigma hidup yang mempengaruhi sikap pemerintahan dan perilaku umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab hidup sederhana meskipun menduduki posisi kepemimpinan tertinggi pada era saat itu. Mereka menolak kemewahan dunia dan lebih memilih berbagi dengan masyarakat. Hal ini dapat menjadi keteladanan pemimpin dan para umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menghindari pemborosan, meminimalisir konsumsi berlebihan, dan fokus pada kebutuhan dasar. Dengan menginternalisasi nilai kesederhanaan Khulafaur Rasyidin, umat Islam dapat membangun masyarakat yang diwarnai oleh rasa syukur, rendah hati, dan perhatian terhadap sesama, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan dunia dan persiapan untuk akhirat. Yang terakhir ada implementasi berbasis kemaslahatan. Jadi kepemimpinan berbasis kemaslahatan juga mendorong partisipasi aktif dalam membangun. Baiklah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang keteladanan nilai-nilai Islam serta strategi dan pola pikir para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah para pemimpin Islam yang dikenal dengan keteladanan mereka dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Beberapa nilai utama yang mereka junjung tinggi adalah keadilan, kesederhanaan, ketegasan, kerendahan hati, musyawarah. Selanjutnya, strategi dan pola pikir Khulafaur Rasyidin. Selain keteladanan nilai-nilai Islam, Khulafaur Rasyidin juga memiliki strategi dan pola pikir yang cerdas dalam memimpin umat Islam. Selanjutnya, strategi dan pola pikir Khulafaur Rasyidin. Strategi dan pola pikir mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, prioritas dan stabilitas. Kemudian, ekspansi wilayah, pengembangan administrasi, pendidikan dan penyebaran Islam, dan mengutamakan kepentingan umat daripada pribadi. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini, yang pertama adalah penguatan kepemimpinan dan persatuan umat Islam. Kemudian ekspansi dan penyebaran Islam. Kontribusi dalam pembentukan fondasi teologis dan sosialisasi. Nilai-nilai kepemimpinan yang bisa diimplementasikan pada era modern zaman sekarang. Kemudian saran, dalam penulisan ini disarankan meneladani sifat-sifat pimpinan dalam kebiasaan Khulafaur Rasyidin, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Yang kedua, penyebaran ilmu dan pengumpulan sumber daya umat. Yang ketiga, mengutamakan kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, menghargai perbedaan dan membangun persatuan. Yang kelima, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan modern. Yang keenam, memperkuat pendidikan dan dakwah.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip sifat-sifat beliau sebagai seorang pemimpin dan kebijaksanaan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, umat Islam dapat menghadapi tantangan zaman modern yang lebih baik, menjadi lebih baik, menjaga persatuan umat dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.